Shalom sahabat, Growing Together Community. Kita akan belajar kembali bagaimana kita semakin berakar di dalam Tuhan. Lanjutan dari renungan minggu yang lalu. Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, saya percaya dan saya sangat yakin bahwa di luar sana sedang ada banyak orang yang sedang membangun, baik rumah mereka, perkantoran mereka, gedung-gedung yang besar untuk usaha mereka, perhotelan, villa, dan sebagainya. Nah, di dalam pembangunan ini saya percaya bahwa mereka sedang memilih bahan-bahan yang sangat kuat untuk bahan bangunan itu sendiri. Dan terlebih khusus di dalam melakukan atau membuat fondasi, mereka tidak akan main-main di sana. Bahkan mereka memerlukan insinyur atau seorang ahli untuk menyusun atau membuat rencana program kerja bagaimana fondasi ini bisa dibangun dengan baik dan sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya bangunan yang nantinya akan mereka pergunakan adalah sebuah bangunan yang sangat kokoh dan kuat dan tidak hanya berdiri untuk beberapa tahun saja. Kalau bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan ada bangunan yang sampai ratusan tahun, kuat karena pondasinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini saya juga diingatkan sebuah prinsip yang sangat benar dan sangat kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, dasar apa yang sedang kita bangun atas hidup kita ini. Kalau hal membangun saja bangunan yang secara fisik kita sangat memperhatikan fondasinya, dan yang artinya bangunan secara fisik ini tidak akan kekal. Nilainya tidak kekal. Tetapi ada satu hal yang sangat kekal dalam hidup kita, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, kerohanian kita, itu berkaitan dengan kekekalan. Nah, pondasinya, dasarnya apakah kita sedang membangun di atas dasar pemikiran pengetahuan kita sendiri, nasihat-nasihat orang di sekitar kita atau lingkungan di mana kita berada, organisasi di mana kita berada, atau kebudayaan lingkungan di mana kita berada, atau di dalam kebenaran yang pasti dan absolut. Nah, hari ini saya mau memberitakan kepada kita, kabar baiknya adalah ada satu fondasi yang sangat kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 24, 25, 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan kepada kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengenai fondasi tadi, ini sangat penting. Hari-hari ini kita sedang membangun fondasi hidup kita di mana? Apakah kita sedang membangun fondasi di atas dasar harta kita, kedudukan kita, ataupun mungkin kita sedang membangun fondasi di atas hikmat kita sendiri. Ada banyak orang yang menganggap hikmatnya lebih besar daripada yang lainnya, lebih hebat daripada yang lainnya, sehingga dia merasa dirinya benar terus-menerus tanpa membandingkannya dengan firman Tuhan. Nah, orang yang sedang membangun diri di atas dasar yang kuat adalah ini tadi, setiap orang yang mendengarkan perkataan firman dari Tuhan Yesus, ia sedang menjadi, ia sama dengan orang yang bijaksana, sedang menjadikan dirinya menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu adalah sebuah benda yang kuat dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun meskipun angin datang, karena
Batu adalah benda yang sangat berat, kokoh, dan kuat. Demikian orang yang tinggal di dalam firman Tuhan bukan hanya mendengar saja tetapi melakukannya dalam hidupnya. Ada banyak orang senang dengan mendengar firman Tuhan. Waktu mendengar firman Tuhan tepuk tangan, yes, amin. Tetapi untuk melakukannya, aduhai, itulah buah dari kepercayaan seseorang terlihat dari sana. Ketika dia mengatakan, saya percaya kepada Kristus, tetapi dia tidak melakukannya, berarti sebenarnya dia bukan orang percaya. Orang percaya adalah orang yang mendengar sampai ia melakukan firman Tuhan itu sendiri. Sebenarnya Yesus sedang berbicara kepada para murid dan kepada orang banyak waktu dia khotbah di atas bukit. Dan mulai dari pasal-pasal sebelumnya, pasal 5, dari ucapan bahagia yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh Yesus sampai kepada pasal 7 ini, dan dia akhiri dengan perikop yang seperti ini. Ketika dia sudah menyampaikan seluruh firman-Nya kepada orang banyak dan termasuk kepada muridnya, dia berkata, engkau telah mendengarkan semuanya, tetapi yang paling penting, bagaimana engkau melakukannya. Kalau engkau melakukan, berarti engkau sedang menjadikan dirimu orang bijaksana. Orang yang bijaksana tidak akan memberikan hidupnya atau berdiri di atas dasar yang salah. Bapak ibu saudara dimanapun Anda berada, saudaraku yang terkasih, rekan-rekanku yang terkasih, teman-teman pemuda dimanapun Anda berada, kita dan Anda sedang membangun dasar di mana? Di atas dasar apa? Apakah di atas pengetahuan Anda sendiri? Atau di atas kekayaan kita? Kehormatan, pangkat kita, kedudukan kita, apa yang kita punya, ataukah di atas Injil yang benar? Kalau di atas Injil yang benar, berarti setiap firman yang telah kita baca dan renungkan, harusnya kita melakukannya. Selamat melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sebelum ayat ini, Yesus berkata bahwa banyak orang yang mendengar firman Tuhan bahkan berkata, Tuhanku, Tuhanku. Mereka mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi pada akhirnya Yesus menghardik mereka dan berkata, hai engkau hamba yang jahat, yang melakukan kejahatan. Karena mereka hanya berkata percaya, lalu tidak melakukan firman Tuhan. Semoga kita semua diberikan kemampuan dan anugerahnya untuk melakukan firman-Nya. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat melakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan beberapa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Grow together, serve together, be fruitful.